Kembali lagi di channel BBCell Review. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan unboxing dan review sedikit HP Vivo yang paling terbaru. Baru aja rilis resmi di Indonesia pada awal bulan November, yaitu Vivo Y27s. HP ini memiliki dua varian harga, 8/128 GB dibanderol dengan harga resmi Rp2.399.000 dan varian 8/256 GB yang dibanderol dengan harga resmi Rp2.799.000. Jadi sebelumnya Vivo sudah ngeluarin series Y27, Y27 4G dan Y27 5G. Sekarang ada varian terbaru yaitu Vivo Y27s. Apakah HP ini memiliki spesifikasi yang mampu bersaing dengan para kompetitor di kelasnya? Pantengin terus ya videonya sampai habis. Oke, sekarang kita langsung buka aja. Oke, ini sudah dibuka, kita langsung disambut dengan HP Vivo Y27s. Ini ada IMEI. Kita buka lagi. Kita dapat softcase bawaan ya teman-teman. Ada kartu bundling dari Telkomsel. Terus ada buku panduan, buku garansi seperti biasa. Kita dapat juga kepala charger dan kabel data. Untuk outputnya sudah 44 watt flash charge, jadi pengecasannya udah terbilang lumayan kenceng di kelasnya. Terus ada kabel data Type-C. Tidak ketinggalan juga ada SIM ejectornya ya teman-teman. Untuk keseluruhan kelengkapan dusbox dari Vivo Y27s udah terbilang lumayan lengkap. Lanjut lagi, sekarang kita ke bagian HP-nya. Ini masih dibungkus, kita buka dulu. Dan ini adalah penampakan dari Vivo Y27s. Yang sedang saya pegang varian dari warna hijau. Buat varian warnanya ada dua, hijau dan hitam. Buat varian yang warna hitam, warnanya perpaduan antara hitam dan merah anggur. Jadi warnanya kurang lebih seperti ini. Sedangkan buat yang warna hijau, warnanya condong ke hijau tua. Ditambah ada variasi warna garis kotak yang bisa terlihat jelas ketika terkena cahaya. Mengenai desain, Vivo Y27s memiliki desain yang udah kekinian dan terlihat premium. Bagian framenya udah flat, modul kameranya juga bagus, apalagi ditambah ada variasi pantulan warna pelangi yang ada di frame kameranya. Buat tekstur casing bagian belakangnya matte halus ya, dan desain dari Vivo Y27s ini juga sudah dibekali dengan protection IP54 dan tahan goresan. Untuk ukuran HP-nya digenggam di tangan pas, beratnya juga standar, udah enak lah feel-nya. Buat bagian samping kanan ada tombol power dan fingerprint, terus atasnya ada tombol volume. Buat bagian atas ada SIM tray dan mikrofon, buat bagian samping kiri tidak ada apa-apa. Buat bagian bawahnya ada speaker, port USB Type-C, mikrofon lagi, dan jack audio. Untuk speaker dari Vivo Y27s ini masih single speaker ya teman-teman, dan buat mikrofonnya sudah dual mikrofon. Buat SIM tray-nya triple slot, jadi bisa dipasang dual kartu SIM dan micro SD secara bersamaan. Oke, lanjut lagi, sekarang kita ke bagian layarnya. Vivo Y27s dibekali layar dengan panel IPS LCD, ukuran 6,64 inch, resolusi sudah Full HD+, refresh rate 90Hz adaptif. Kecerahan maksimalnya bisa sampai 650 nits, dan buat desain layarnya masih menggunakan desain layar water drop. Untuk bagian layarnya, Vivo Y27s memiliki spesifikasi layar yang udah lumayan oke, walaupun belum tergolong yang oke banget. Gambar yang dihasilkan udah lumayan colorful dan tajam. Buat dipakai nonton udah bisa banget lah buat manjain mata. Buat dipakai scrolling juga udah lumayan smooth dan nyaman, walaupun belum smooth banget. Untuk pemakaian di outdoor, kecerahan layarnya masih cukup nyaman buat dioperasikan. Buat bezel ini tergolong yang standar, belum terbilang yang tipis-tipis banget ya. Buat bezel bawahnya atau dagu tidak terlalu tebal, lumayan oke lah, beda sama HP 1 jutaan.
Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian performa. Vivo Y27s dibekali chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6 nanometer. Dibekali RAM 8 GB, internal 128 GB dan 256 GB. Nanti juga ada RAM ekspansinya yang bisa kita set sampai 8 GB. Untuk operating sistemnya menggunakan Android 13, Vantage OS 13. Dibekali baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 44 watt flash charge. Buat bagian performa, Vivo Y27s ini memiliki spesifikasi yang udah lumayan bagus di kelas smartphone harga 2 jutaan. Chipset yang dipakai udah lumayan kenceng di kelasnya, apalagi sudah didukung dengan RAM yang cukup memadai dan memori internal yang lega. Pastinya buat kebutuhan multitasking aplikasi bisa berjalan dengan lancar. Di bagian baterai dan pengecasan juga Vivo Y27s dibekali baterai yang cukup besar, yaitu 5000 mAh dengan pengecasan yang udah terbilang kenceng di kelasnya. 44 watt flash charge yang diklaim oleh Vivo, pengecasan selama 15 menit bisa terisi daya sekitar 30%, dan juga sudah dilengkapi dengan fitur nighttime charging protection, fitur yang cukup berguna ketika kelupaan atau ketiduran ngecas di malam hari tanpa khawatir baterainya rusak. Buat skor Antutunya mencapai di angka 331 ribuan. Dicoba buat main game populer seperti Mobile Legends dan PUBG udah lumayan enak dan nyaman, tapi belum yang mode kompetitif ya. Buat Mobile Legends bisa kita mainkan di setelan grafis ultra refresh rate tinggi. Selama permainan masih aman dan lancar. Buat PUBG bisa kita mainkan mentok di setelan grafis smooth high dan balance medium. Selama permainan masih aman, untuk gyronya masih software jadi kurang responsif. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian sektor kamera. Vivo Y27s dibekali dual kamera pada kamera bagian belakangnya, 50 megapiksel untuk kamera utamanya, 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Sedangkan buat kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya, kamera depan bisa kita dapatkan di 1080p 30 fps, sedangkan kamera belakang bisa kita dapatkan di 1080p 30 fps dan 720p 60 fps. Sudah dilengkapi juga fitur stabilizer. Buat hasilnya kita bisa langsung lihat pada video ini.
Untuk hasil jepretannya, kamera depan maupun kamera belakang udah tergolong lumayan bagus. Buat perekaman videonya juga bagus, karena sudah ada fitur tambahan stabilizer. Saran saya buat perekaman video kamera belakang mending pakai 1080p 30fps plus fitur stabilizer dihidupkan, agar hasilnya lebih bagus dan smooth. Karena frame rate 60fps nya cuman bisa di 720p, dan hasilnya juga kurang maksimal. Lanjut lagi yang terakhir sekarang buat fitur tambahan. Di bagian performa sudah dibekali dengan RAM expansion yang bisa kita set sampai 8 GB. Buat multitasking aplikasi sudah dibekali dengan fitur layar belah dan juga sudah dibekali dengan fitur Ultra Game Mode. Di bagian audio untuk volumenya bisa kita maksimalkan sampai 200% dan sudah dilengkapi dengan high res audio. Di bagian layar sudah dilengkapi dengan refresh rate yang adaptif. Di bagian keamanan sudah dilengkapi dengan side finger dan face unlock. Di bagian konektivitas sudah ada NFC dan buat build quality-nya sudah dilengkapi dengan IP54 yang tahan terhadap cipratan air dan debu. Oke, sekarang buat kesimpulannya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari HP dengan budget sekitar 2 jutaan, teman-teman bisa melirik smartphone yang satu ini. Dari segi desain, Vivo Y27s memiliki desain yang kekinian banget dan terlihat premium. Buat urusan performa, untuk kebutuhan harian seperti main sosmed, buka aplikasi banyak, menyimpan banyak data, dan buat main game, HP ini masih cukup mumpuni buat dipakai. Buat fitur-fitur juga udah lumayan lengkap, kamera juga udah tergolong yang bagus untuk kelasnya. Tapi Vivo Y27s ini masih menggunakan jaringan 4G ya teman-teman. Semua itu kembali lagi ke kita yang mau pakai HP-nya, tergantung kebutuhan dan selera. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua tertarik dengan HP Vivo Y27s? Untuk masyarakat Wonosobo dan sekitarnya yang ingin membeli HP Vivo Y27s ini bisa langsung datang aja ke toko kami, BBCell Salomerto, yang beralamat di Jalan Banyumas kilometer 5 Wonosobo, Jawa Tengah, tepatnya di sebelah Sate Barokah dan di sebelah Mie Ayam Tono. Untuk yang di luar kota tenang aja, BBCell ada all shop via Tokopedia. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi. Segitu dulu video dari BBCell Review. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Nantikan video-video kami berikutnya dan sampai jumpa.